dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun tadi Ketua Majelis Hakim sempat memotong intervensi pada tersebut dikarenakan pada pembacaan vonis tidak boleh ada intervensi dari terdakwa maupun dari pengacara. Saat ini sidang kembali dimulai dengan dilanjutkan pembacaan dissenting opinion dari anggota hakim yang bernama Andi Bahtiar. Artinya tidak mungkin akan terjadi tindak pidana menurut pasal 5 ayat 2 kalau tidak didahului dengan adanya tindak pidana yang terdapat dalam pasal 5 ayat 2. Mengikuti jalannya persidangan kembali untuk mengikuti pembacaan vonis untuk empat terdakwa. Siapa yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya sebagai pihak penyuap atau pemberi uang suap dalam pasal 5 ayat 1 huruf B. Meskipun pemeriksaan perkara dan putusan hakim sampai sekarang belum ada untuk itu, baru kemudian akan dipertimbangkan unsur menerima pemberian atau janji tersebut. Sehingga pertimbangan hukum atas dakwaan pasal 5 ayat 2 ini adalah berkisar pada 1. Apakah benar terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara? 2. Apakah benar ada orang yang pernah memberi sesuatu kepada terdakwa dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan terdakwa, termasuk 3. Apakah benar terdakwa pernah menerima sesuatu pemberian? 1. Apakah benar terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara menimbang bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang sudah diperlihatkan di persidangan, benar terdakwa selaku anggota DPR yang duduk di Komisi 3 buka kurung bukan Komisi 9, dan di samping itu pada tahun 2004-2007 masih duduk sebagai pengurus fraksi sebagai sekretaris fraksi, kemudian ketua 1 fraksi. Surat tuntutan halaman 128. Menimbang bahwa dengan demikian dalam konteks perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah penyelenggara negara dengan tanpa terlebih dahulu membuktikan apakah terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal termaksud. 2. Apakah benar ada orang yang pernah memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan terdakwa termaksud? Menimbang bahwa agar pertimbangan hukum ini dapat memberikan gambaran yang secara utuh dan runtut, maka dalam unsur ini yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah dalam rangka pencalonan Miranda Sultan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004, apakah terdakwa pernah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota DPR RI? Menimbang bahwa dalam rangka pencalonan Miranda Sultan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, benar terdakwa pernah mengikuti rapat baik di fraksi PDT maupun di Dharma Wangsa. Fakta ini didukung alat bukti yang diantaranya adalah keterangan saksi Haji Dodi Mamo Murad Endra dan keterangan terdakwa, surat tuntutan halaman 14 dan 129. Menimbang bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut yang dibahas adalah diantaranya bagaimana dapat mendukung pencalonan Miranda Sultan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi diantaranya Haji Dodi Mamo Murad, yaitu surat tuntutan halaman 15, Agus Condro Prayitno surat tuntutan halaman 117. Menimbang bahwa apakah pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh terdakwa tersebut adalah dalam jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa dalam kaitan ini oleh penuntut umum sama sekali tidak mengajukan alat bukti atau dasar hukum berupa perundang-undangan yang membuktikan bahwa jenis pertemuan dan materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota DPR RI, sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut yang terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut perbuatan bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya terdakwa selaku anggota DPR RI. Menimbang bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut tidak ditemukan pula adanya fakta hukum bahwa terdakwa ditunjuk selaku koordinator pemenangan Miranda Sultan sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, lihat keseluruhan keterangan saksi dalam surat tuntutan penuntut umum, sehingga dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa adalah selaku koordinator pemenangan pencalonan Miranda Sultan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa dari pertemuan tersebut tidak ada pula fakta hukum yang membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa saksi Cahyokumolo pernah menyampaikan dalam suatu rapat bahwa Miranda Sultan siap memberikan uang 300 juta rupiah dan tidak keberatan kalau 500 juta rupiah. Lihat semua keterangan saksi kecuali keterangan saksi Agus Condro, surat tuntutan halaman 117-118, menimbang bahwa
keterangan saksi Agustinus Prayoto tersebut, kalau itu benar konon, maka hal tersebut tidak ada hubungannya dengan terdakwa, karena yang menyampaikan bukan terdakwa. Dan menurut pasal 185 ayat 2 KUHP, keterangan saksi Agustinus tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Menimbang bahwa saksi Haji Budi Makmur MBA menerangkan saksi telah dihubungi oleh terdakwa Pandana Baban untuk menghubungi Pak Ari Malanjudo untuk bertemu di restoran Bali, BB Bali. Saksi dihubungi oleh Pandana Baban melalui telepon. Saksi menghubungi orang yang disebutkan oleh Pandana Baban dengan menggunakan telepon. Dan saksi memperoleh nomor telepon yang diberikan oleh Pandana Baban, surat tuntutan halaman 15-16. Selanjutnya, menurut saksi Haji Budi Makmur, saat ia disuruh oleh terdakwa Pandana Baban menghubungi saksi Ari Malanjudo dengan melalui telepon, buka kurung tidak bertemu langsung, dan ia hanya mendasarkan keyakinannya bahwa suara dalam telepon tersebut adalah suara terdakwa, bukan suara orang lain. Surat tuntutan halaman 29. Menimbang bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Haji Budi Makmur tersebut, maka dipertimbangkan Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini, tetapi tetaplah bersama Metro TV. Kami masih akan terus memantau jalannya pembacaan vonis terhadap 4 terdakwa kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004. MHI akan hadir sesaat lagi bersama Firzi Bakar. Saya Tasya Lutfi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.